Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman, sholat subuh merupakan sholat yang bagi sebagian orang sulit untuk dilaksanakan dengan tepat waktu karena sulitnya untuk bangun pagi. Sebelum sholat subuh dilaksanakan, ada waktu sholat terbaik, diantaranya sholat tahajud dan sholat sunnah sebelum subuh atau sholat sunnah qobliyah subuh yang begitu banyak membawa kebaikan bagi yang mengerjakannya. Sholat sunnah qobliyah subuh dilaksanakan setelah azan subuh dan sebelum melaksanakan sholat subuh berjamaah. Berbagai kebaikan akan didapatkan, bahkan dunia dan seisinya pun bisa digenggamnya jika rutin melaksanakan sholat sunnah yang satu ini. Berikut ini ada beberapa keutamaan jika kita rutin melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh. 1. Sholat sunnah terbaik. 2 rakaat fajar sholat sunnah qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Salah satu keutamaannya ialah menjadi sholat terbaik di antara sholat sunnah lainnya, sebab dianggap lebih baik dari dunia dan seisinya. Hal itu karena sholat subuh sendiri adalah sholat wajib yang terkadang sulit dikerjakan karena sulitnya bangun pagi oleh orang-orang tertentu. Melakukan sholat sunnah qobliyah subuh akan menguatkan dan mendisiplinkan waktu sholat subuh. 2. Jalan masuk surga. 2 rakaat fajar sholat sunnah qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Setiap amalan baik yang dicontohkan oleh Rasulullah akan membawa ke surga, termasuk menjalankan sholat sunnah qobliyah subuh yang merupakan teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi yang mampu melaksanakan, tentunya akan menyimpan amalan baik dalam dirinya serta jauh dari penyakit hati. 3. Amalan ringan dan berpahala besar. Sholat sunnah qobliyah subuh tidaklah dilakukan melainkan setelah terbit fajar subuh, dan dianjurkan sholat tersebut dilakukan di awal waktunya dan dilakukan dengan diperingan. Demikian pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan jumhur ulama. Sholat sunnah qobliyah subuh dapat dilakukan oleh siapa saja, sebab termasuk salah satu amal ibadah yang ringan untuk dilakukan, namun juga memiliki pahala yang besar sebagaimana amalan penghapus dosa besar. 4. Kebaikan di akhirat. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca dalam 2 rakaat sholat sunnah subuh surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Hadis riwayat Muslim. Bagi yang rutin melakukan sholat sunnah qobliyah subuh disertai menjaga amalan lainnya dengan baik, akan mendapatkan kebaikan di akhirat dan mendapatkan bekal yang indah untuk kehidupan di akhirat pula dan jauh dari siksa neraka. 5. Dilindungi di hari kiamat. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam 2 rakaat sholat sunnah subuh membaca ayat pada rakaat pertama, membaca surah Al-Baqarah ayat 136, dan pada rakaat kedua membaca surah Al-Imran ayat 52. Hadis riwayat Muslim. Setiap yang melakukan sholat sunnah qobliyah subuh dan sholat subuh dengan tepat waktu dan istiqomah di hari kiamat nanti akan mendapat syafaat dari Rasulullah sehingga ia terlindung dari segala bahaya di hari kiamat. 6. Mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti sunnah Rasul tentunya sebuah amalan yang baik, sebab barang siapa yang menjadi pengikut Rasul dan menjalankan segala perintahnya, kelak akan mendapat syafaatnya dan terhindar dari segala kesusahan. 7. Jalan kebaikan. Jadikanlah sholat sunnah kalian di rumah kalian, janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan. Hadis riwayat Bukhari.
Sholat sunnah qobliyah subuh membawa banyak jalan kebaikan, sebab dari sana akan menciptakan pribadi yang istiqomah dan tepat waktu dalam menjalankan sholat subuh, sehingga dalam keseharian akan mampu melakukan segala sesuatu lebih disiplin. 8. Memohon petunjuk. Sebaik-baik sholat seseorang adalah sholat di rumahnya kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Sholat sunnah qobliyah subuh yang dianjurkan untuk dilakukan di rumah dapat dijadikan sebagai permohonan untuk manusia, memohon petunjuk tentang segala sesuatu sambil menunggu azan subuh tiba atau setelah azan subuh, sehingga termasuk waktu doa yang mustajab. 9. Menunjukkan rasa takwa. Barang siapa yang belum sholat sunnah 2 rakaat subuh, maka hendaknya melakukannya setelah terbit matahari. Hadis riwayat At-Tirmizi. Rasa takwa akan terlihat oleh orang yang rutin menjalankan sholat wajib dan sunnah. Bagi yang lupa, dapat melakukannya setelah menjalankan sholat subuh itu. 10. Diampuni dosa-dosanya. Dari Qais bin Qad radhiyallahu anhu bahwasanya ia sholat subuh bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan belum melakukan sholat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah salam, maka ia pun salam bersama beliau. Kemudian ia bangkit dan melakukan sholat 2 rakaat qobliyah subuh, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat perbuatan tersebut dan tidak mengingkarinya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jelas bahwa setiap perbuatan baik akan menjadi jalan pengampunan dosa-dosa. Sholat sunnah qobliyah subuh yang dilanjutkan dengan banyak membaca zikir kepada Allah tentunya akan menjadi jalan untuk pengampunan dosa dan menjadi jalan untuk lebih banyak melakukan kebaikan sehingga terlindung dari segala keburukan. 11. Kebiasaan baik. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencela seseorang yang tidak terus-menerus dalam beramal. Dikisahkan oleh sahabat Abdullah bin Ammar bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata padaku, "Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Dulu dia biasa mengerjakan sholat malam, namun sekarang dia tidak mengerjakannya lagi." Hadis riwayat Bukhari. Sholat sunnah qobliyah subuh akan menjadikan seseorang memiliki kebiasaan baik, sebab terbiasa bangun pagi dan melakukan sholat tepat waktu. Kita pun menjadi pribadi yang disiplin dan penuh kebaikan, serta memberi contoh pada orang terdekatnya untuk melakukan kebaikan yang sama pula, sehingga kebaikan akan lebih banyak menular. 12. Mendisiplinkan waktu sholat. Aku tidaklah pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat sunnah yang lebih semangat dibanding dengan sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah selalu semangat dan disiplin dalam mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh ini. Hal itu pula yang wajib dicontoh oleh setiap hambanya, sebab merupakan sunnah Rasul. 13. Bentuk doa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menjaga sholat sunnah yang lebih daripada menjaga sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Muslim. Sholat sunnah qobliyah subuh yang dijaga merupakan bentuk doa agar bisa menjalankannya dengan istiqomah sehingga ia terhindar dari sifat malas dan penyakit hati. 14. Rutinitas mulia. Ketika terbit fajar subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah sholat kecuali dengan 2 rakaat yang ringan. Hadis riwayat Muslim. Melakukan sholat sunnah qobliyah subuh adalah rutinitas yang mulia, sebab tidak semua orang mampu melakukannya. Sholat sunnah qobliyah subuh dapat mendekatkan kepada setiap kebaikan, seperti disiplin di waktu sholat dan terbiasa beraktivitas sejak pagi. Hal tersebut tidak hanya akan bermanfaat untuk akhirat saja, namun juga menanamkan kebiasaan baik untuk duniawi,
seperti terbiasa melakukan segala aktivitas sejak pagi dan terbiasa melakukan segala sesuatu dengan disiplin, sehingga ketika melakukan segala sesuatu menjadi lebih baik dan menjadi lebih terarah. 15. Teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu diam antara azannya muazin hingga sholat subuh. Sebelum sholat subuh dimulai, beliau dahulu dengan 2 rakaat ringan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah selalu memberi contoh untuk melakukan sholat sunnah qobliyah subuh dan selalu rutin menjalankannya, serta menjadikan hal tersebut sebagai salah satu teladan baik. Hal tersebut yang wajib dicontoh oleh kita semua sebagai umatnya, walaupun dilakukan dengan rakaat yang ringan, namun memiliki keutamaan dan pahala yang begitu besar, serta memiliki berbagai dampak baik bagi kelanjutan sholat subuh yang dilakukan dan bagi segala aktivitas lain yang dilakukan. Setiap yang melakukan tentu akan memiliki kebiasaan baik dan menjadi seseorang yang lebih disiplin dan lebih istiqomah dalam beribadah dan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu dia sahabat beriman mengenai 15 keutamaan sholat sunnah qobliyah subuh. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.